Selamat pagi Pak, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Rivaldi Adrian Siahaan, NIM 11S24013, Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang structure enumeration. Nah, di sini pada sesi ini kita diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan dalam mendefinisikan, menggunakan, dan memanipulasi structure. Nah, di sini terdapat tugas 0. Identifikasi dan definisikan contoh yang ada di sekeliling Anda. Yang pertama ada enumerasi dan yang kedua adalah ada structure. Di sini saya telah mendeklarasikannya dalam kode program. Nah, di sini saya telah membuat kode programnya. Yang pertama ada enumerasi, yaitu enumerasi dari status lampunya. Di sini saya mendefinisikan enumerasi status lampunya yaitu mati menyala. Selanjutnya ada structure dari eh, untuk lampunya. Di sini saya mendefinisikan struktur untuk lampunya. Di sini saya membuat status dari lampunya. Nah, selanjutnya ada integer main. Integer main. Di sini pada integer main saya menginisiasi lampunya, yaitu lampu kamar menyala. Nah, untuk menampilkannya pada terminal kita menggunakan printf. Lampu kamar persen %s dan lampu kamar statusnya menyala. Nah, di sini saya akan terminalkan. Berikut adalah hasil yang diberikan dari outputnya. Lampu kamar menyala. Dan selanjutnya, pada tugas 1, saya akan membacakan soalnya. Saat ini Butet terpilih sebagai sekretaris BEM. Satu hari setelah ia terpilih menjadi sekretaris, ia sudah dihujani banyak tugas. Mulai dari mengurus surat menyurat, proposal, LPG, hingga mendata mahasiswa di kampusnya. Sebagai sahabat yang baik, Ucok hadir dengan solusi-solusi terbaiknya untuk membantu meringankan beban Butet. Ucok menyarankan agar mereka mengembangkan sebuah program untuk mendata jumlah mahasiswa dan mahasiswi saat identitas mereka didaftarkan pada program. Sebagai awal mula pengembangan, nantinya program akan menyimpan identitas mahasiswa mulai dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelaminnya. Kemudian program akan mengembalikan jumlah mahasiswa dan mahasiswa. Untuk mencapai ide tersebut, selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk mencapai fungsi program yang ia maksud. Perintah akan dimasukkan dalam sebaris inputan dan diikuti dengan satu atau lebih inputan lainnya hingga pengguna memerintah untuk berhenti. Berikut adalah daftar perintah yang akan diproses. Yang pertama ada baris perintah register. Baris perintah register ini digunakan untuk menambahkan informasi atau identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan diikuti oleh masukan lainnya yang mempresentasikan identitas mahasiswa, diawali dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Baris perintah mengakhiri inputan digunakan untuk mengakhiri inputan. Dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan structure dan enumeration. Setelah mendengar penjelasan dari Ucok, Butet pun langsung setuju dan ingin membantu Ucok. Namun dia masih sangat sibuk. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa yang sudah belajar tentang structure dan enumeration, Butet meminta kita untuk membantu Ucok sang sahabat untuk menyelesaikan program ini. Nah, ini adalah solution desainnya yang akan kita buat. Saya telah membuat, saya telah mengimplementasikannya dalam bahasa C. Di sini terdapat include stdio.h. Stdio.h ini digunakan untuk fungsi input-output seperti printf dan fgets. Selanjutnya ada include string.h. Include string.h ini digunakan untuk memanipulasi string seperti strcmp, strcpy, dan strtop. Selanjutnya ada include stdlib.h. Nah, std.h ini digunakan untuk fungsi atau yaitu mengubah string menjadi integer. Selanjutnya ada enum. Di sini saya menggunakan enum gender. Di sini terdapat enum gender yaitu enum gender male dan female yang berisi
untuk mendefinisikan male dan female. Numerasi dan gender ini digunakan untuk merepresentasikan jenis kelamin mahasiswa dengan nilai male dan female. Nah, ini memudahkan pengelompokan data dan membuat kode lebih mudah dibaca dibandingkan dengan menggunakan string. Selanjutnya ada struct. Struct. Di sini struct digunakan untuk mendefinisikan data mahasiswa. Di sini struct mahasiswa menyimpan nama mahasiswa yang maksimal 50 karakter dan bertipe chart, lalu menyimpan NIM mahasiswa yang maksimal 10 karakter yang bertipe chart juga, dan menyimpan tahun masuk mahasiswa yang bertipe integer. Gender, gender gendernya atau jenis kelamin menggunakan enum gender. Selanjutnya, untuk menghapus new line dan carry return, kita menggunakan void remove. Kita menggunakan remove new line char. Di sini kita menggunakan uh, while bintang S and bintang S, lalu untuk menghapus new line-nya dan carry return-nya. Nah, kita menggunakan ini itu menghapus karakter new line dengan menggantinya null terminator. Selanjutnya ada fungsi min. Fungsi min terdapat pertama ada chart perintah. Fungsi di sini terdapat chart perintah, program program untuk membaca input pertama dan menyimpannya di perintah. Nah, jika input bukan register, maka langsung akan mencetak 0 delimiter 0 dan akan keluar. Dan selanjutnya di sini terdapat buffer buffer untuk membaca string data. Di sini kita menggunakan string data array 1024. Selanjutnya ada list mahasiswa. List mahasiswa yang terdiri dari jumlah male, jumlah female, dan jumlah mahasiswa. Selanjutnya terdapat while atau looping. Di sini kita menggunakan strcmp dan kita mendefinisikan mengakhiri programnya. Loop ini akan berjalan sampai input ini ditemukan. Selanjutnya program akan membaca satu baris data mahasiswa dari input. Selanjutnya sini terdapat kode mahasiswa data mahasiswa. Ini digunakan untuk membuat variabel untuk menyimpan data mahasiswa sementara. Selanjutnya ada chart data top string data. Ini digunakan untuk memisahkan data berdasarkan karakter delimiter. Selanjutnya ada integer i sama dengan 0. Ini untuk menandai posisi elemen dalam data mahasiswa. Nah, di sini terdapat fungsi if else-nya. Di sini terdapat while-nya atau looping. Nah, jika i sama dengan 0, maka dia akan menyimpan nama dari data mahasiswa. Nah, jika i sama dengan 1, maka dia akan menyimpan NIM dari data mahasiswa. Nah, jika i sama dengan 2, maka dia akan menyimpan tahun dari data mahasiswa. Jika i sama dengan 3, maka dia akan menentukan gender mahasiswa. Jika male, maka dia akan menambahkan jumlah male. Dan jika female, maka dia akan menambahkan jumlah female. Selanjutnya ada data top null. Nah, ini digunakan untuk melanjutkan data berikutnya. Selanjutnya ada i++, digunakan untuk berpindah ke elemen berikutnya dalam struktur
struktur mahasiswanya. Nah, sini terdapat list mahasiswa, jumlah mahasiswa, data mahasiswa. Nah, data mahasiswa disimpan dalam array jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa akan bertambah satu untuk menandai jumlah mahasiswa yang telah disimpan. Nah, untuk memanggil fungsinya kita menggunakan printf persen d jumlah male, jumlah female. Lalu kita menggunakan return 0 untuk menandai program berhasil berjalan. Kita akan coba jalankannya. Panggil programnya. Kita, kita menggunakan register. Selanjutnya kita ikuti permintaan. Uh, Pertama name, nama, NIM, tahun, dan gender. Kita masukkan nama, misalnya uh, Rivaldi. Lalu kita masukkan NIM, lalu tahun masuk, lalu jenis kelaminnya. Itu selanjutnya kita masukkan lagi. Kita masukkan kita coba jalankannya apakah akan dihasilkan. Nah, di sini dia akan menghasilkan dua delimiter nol, yaitu dua dua laki-laki dan nol perempuan. Dan kita coba masukkan satu laki-laki, satu perempuan. Terus kelamin laki-laki. Nah, di sini terdapat 0 per 0. Karena kita tidak menggunakan registernya. Tanpa register, maka dia akan mengoutput uh, 0 per 0 langsung 0. Bukan 0 per 0, 0 delimiter 0. Jawab misalkan uh, laki-laki perempuan. Baik, coba masukkan sampel satunya. Lalu kita coba hentikannya. Dan ini adalah output yang dihasilkan. Di sini terdapat jumlah male-nya atau laki-laki yaitu satu, dan jumlah female-nya yaitu
tiga. Berikutnya kita akan masuk ke tugas duanya. Di tugas dua, setelah Ucok berhasil menyelesaikan program pertama, Butet cukup senang dengan hasilnya. Namun Butet curhat kepada Ucok bahwa selain jumlah mahasiswa, ia juga memerlukan nama mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Ucok menerima tantangan dari Butet. Butet pun bersemangat untuk membuat desain solusi yang dimaksud. Solusi desain yang diinginkan yaitu input pada program inputnya masih sama dengan program yang pertama. Tapi outputnya yaitu program programnya akan memberikan hanya akan memberikan tiga baris keluarannya itu pada program diberhentikan maka akan ditampilkan yang pertama ada baris pertama yaitu merupakan jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang diinput dan baris kedua yaitu merupakan nama-nama mahasiswa yang baris ketiga merupakan nama-nama mahasiswinya. Ini adalah contoh output yang akan diberikan. Di sini kita telah melanjutkan kode programnya dari tugas 2. Kodenya juga sama seperti tugas satu tadi. Kita menambahi di sini kita menambahi eh, chart nama mailnya, chart nama mail dan chart nama female. Lalu kita mengotak-atik sedikit dan kita juga membuat di sini kita juga menggunakan while satu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jelaskan kode yang telah kita tambah. Di sini terdapat nama mail yang kita buat maka yang kita buat dari 1024 untuk menyimpan lebih banyak karakter lain. Nah, nama mail ini digunakan untuk nama mahasiswa laki-laki dan ada nama female itu untuk menyimpan nama mahasiswa perempuan. Nah, kita menginisialisasi dengan string kosong untuk memastikan tidak ada karakter sampah di dalamnya. Nah, sama seperti kode tadi, di sini dapat navigate untuk membaca string datanya, lalu ada untuk menghentikan programnya, membreak programnya, dan uh, ini startupnya untuk sampai delimiternya dan seterusnya. Ini juga sama, eh, sama seperti penjelasan tadi. Jika di sini saya akan menjelaskan lagi, jika i-nya sama dengan nol, maka dia akan mengembalikan nilai, akan menyimpan nama mahasiswanya. Jika i sama dengan satu, maka dia akan menyimpan NIM dari data mahasiswanya. Jika i sama dengan dua, dia akan menyimpan tahunnya. Dan kita menggunakan atau i di sini. Nah, jika i sama dengan tiga, maka dia akan mengembalikan gender, akan menentukan gender. Nah, jika male, maka akan menambahkan jumlah male. Nah, di sini kita menambahkan nama mahasiswanya kita menggunakan program program ini. Jika nama male besar dari nol, kita menggunakan start chat nama male dan menggunakan kita tambahkan delimiter hanya jika sudah ada nama sebelumnya. Dan di sini ada start chatnya juga, yaitu kita gunakan untuk menambahkan nama ke dalam string. Sama juga ini jika female dia akan menambahkan jumlah female-nya. Lalu kita menambahkan nama mahasiswa perempuannya ke dalam string nama filenya kita menggunakan kode ini. Kita menambahkan delimiter hanya jika sudah ada nama sebelumnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan nested chat ini untuk menambahkan nama ke dalam string. Seperti tadi juga penjelasannya tentang kodenya. Ini kita menggunakan printf
nama mail untuk mencetak nama laki-lakinya. Lalu kita menggunakan persen S juga untuk nama female-nya atau nama perempuannya, nama mahasiswinya. Nah, kita coba panggil programnya, menjalankan kodenya, kita buat register, lalu kita buat inputannya. Sini kita input sama seperti tadi, inputannya sama. Kita coba masukkan dulu input file. Ini adalah hasil output yang dikeluarkan, yaitu terdapat satu jumlah mahasiswa male, satu jumlah mahasiswa female. Yaitu selanjutnya baris kedua yaitu nama mahasiswa male-nya yaitu Isa dan nama mahasiswinya yaitu Ana. Sekian presentasi yang dapat saya berikan tentang solusi dari studi kasus yang telah diberikan. Eh, Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dan terima kasih.